Halo, gue Areta. Kali ini gue akan ngebahas tentang teori imitasi secara keseluruhan. Teori imitasi seringkali dihubungkan dengan konsep mimesis dari bahasa Yunani yang berarti imitasi, kopi, representasi ditemukan di mana-mana dan memiliki representasi yang bermacam-macam. Sesuatu dibilang karya seni yang bagus apabila semakin mendekati realita. Realita yang seperti apa? Realita yang bisa kita indrai, kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Teori imitasi sendiri adalah pandangan yang menganggap seni pada dasarnya adalah tiruan. Kita meniru apa yang kita lihat secara fisik. Plato menggunakan mimesis sebagai bagian dari representasi atau imitasi. Plato sendiri menganggap seni itu negatif, karena hanya menjanjikan suatu ilusi tentang kenyataan dan tetap jauh dari kebenaran. Mimesis hanya terkait pada ide pendekatan, tidak pernah menghasilkan tiruan yang sesungguhnya. Aristoteles melihat mimesis sendiri itu lebih dari sekedar imitasi terhadap realita. Menurutnya, konsep ini merujuk pada representasi dari tipe-tipe dan tindakan manusia pada umumnya daripada imitasi dari alam. Aristoteles menganggap tragedi Yunani sebagai puncak dari mimesis. Di dalam tragedi Yunani, nasib manusia sudah diatur berdasarkan cerita-cerita mitologi. Intinya adalah bukan untuk meniru realitas sehari-hari, tetapi untuk menggambarkan takdir manusia sedemikian rupa sehingga pengamat itu bisa dikatakan tercerahkan atau penyucian pemikiran. Aristoteles menyebut penyucian ini disebut kataris. Orang awam berpendapat apabila suatu karya mirip kenyataan, maka karya itu indah. Mimesis sering disebutkan bersamaan dengan realis dan naturalis yang memiliki konsep kemiripan dengan benda-benda yang ada di alam. Lukisan Moi Indi menunjukkan konsep mimesis terhadap pemandangan alam di sekitar Gunung Galunggung. Lukisan ini menggambarkan detail pegunungan dan pengaturan gelap terang yang realistis dengan pemilihan warna yang sesuai dengan kenyataan. Sekarang, gue akan ngejelasin pendapat para tokoh yang pro tentang teori imitasi, yaitu Plato dan Aristoteles. Plato menganggap ide yang dimiliki manusia akan suatu hal adalah sebuah hal yang mutlak, lebih dari dunia nyata. Betul, konsep manusia akan alam pasti akan menyerupai realita yang ada. Karena, yang manapun sudut pandang kita, gak akan jauh beda dari apa yang semua orang lihat. Tapi, Plato punya teori yang namanya bentuk ideal. Menurut Plato, dunia yang kasat mata, absolut, dan kita anggap realita itu kurang nyata. Kenapa? Karena dunia yang kita tahu itu akan terus berubah. Kita nggak akan pernah lihat satu objek yang sama dengan cara yang sama 2 kali. Dari cara kita ngerasain teksturnya, sampai sudut pandang mana yang kita ambil. Jadi pada akhirnya kita sendiri yang menentukan gagasan bahwa objek itu adalah satu. Nah, yang Plato yakini, seni harus jujur di satu sisi, dan harus memperkaya moral di sisi lain. Karena ini, Plato lebih ngehargain tukang yang bikin kursi, lemari, dan sebagainya karena mereka mampu menghadirkan ide ke dalam bentuk yang dapat disentuh panca indera. Kalau Aristoteles, dia kurang setuju dengan pernyataan ide adalah gagasan tertinggi karena menurut dia, kalau seni nggak direpresentasikan seperti kenyataan, itu bisa menimbulkan mitos di masyarakat karena nggak realistis. Seniman menurut dia bukan meniru alam atau realita, tapi merepresentasikan mereka sebagaimana mestinya. Karena itulah Aristoteles dengan keras berpendapat bahwa sastrawan dan seniman jauh lebih tinggi kodratnya daripada tukang kayu, karena mereka menciptakan kebenaran yang universal. Jadi, biarpun beda persepsi, pada akhirnya Plato dan Aristoteles setuju kepada satu hal, yaitu mereka merasa seni harus jujur kepada realita. Bertolak belakang sama temen gue, di sini gue bakal bahas tentang kontra dari teori imitasi. Yang pertama, sejarawan Ernst Gombrich yang mempertanyakan apakah pelukis melihat apa yang ia lukis atau melukis apa yang dia lihat. Ia berpendapat walaupun tujuan dari seni adalah meniru, tapi proses penggambarannya selalu tergantung dari pemikiran sang seniman. Menurutnya, semua seni pada dasarnya konseptual. Gak cuma datang dari Gombrich aja, ada juga kritik dari Nelson Goodman yang mencoba membahas teori imitasi dari akarnya. Ia berpendapat bahwa tidak ada normal atau perspektif handal yang tersedia yang dapat menghasilkan realita dan kesan 3D secara objektif. Singkatnya, perspektif dapat berubah-ubah. Katanya, realisme itu sesuatu yang relatif.
tergantung dari suatu representasi dari suatu budaya atau orang pada waktu tertentu. Ini merupakan hubungan antara sistem representasi yang bekerja dalam gambar. Singkatnya, realisme bukanlah pertanyaan untuk imitasi, ilusi, tapi kebiasaan dan tradisi. Ada salah satu contoh karya dari penerapan teori imitasi, di mana seniman menggambarkan badak secara realis sesuai dengan kenyataan yang dapat kita indrai. Tapi karya ini pun tidak mendukung teori imitasi sepenuhnya, karena teori imitasi mengharapkan hasil yang serupa dan sama sesuai dengan realita, sedangkan banyak sekali faktor-faktor yang tidak memungkinkan hal itu terjadi, seperti perbedaan sudut pandang pelukis, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat ia tinggal, dan sebagainya. Contoh lainnya nih, misalnya, satu kelas dikasih tugas disuruh gambar wajah wanita. Pasti semuanya menggambar wajah wanita pada umumnya, dengan mata, rambut panjang. Namun pastinya tidak ada yang sama satu sama lain, karena kita akan cenderung menggambar apa yang kita pikirkan, dan pikiran kita dan orang lain berbeda. Itu. Sekian dulu kontra dari gue dan rekan gue Gombrich dan Goodman ini. Thank you, dan teman gue yang bakal bahas case tadi bakal lanjutin. Oke, sekarang saya menjelaskan siapa Giacometti itu dan kenapa dia juga bisa menyangkut di teori imitasi. Giacometti adalah salah satu pematung terpenting pada abad 20. Karyanya sangat dipengaruhi oleh gaya artistik seperti kubisme dan surrealisme. Jadi motif utama Giacometti ini adalah tidak henti-hentinya dia mencari kemiripan yang benar-benar mutlak. Dan apa yang sebenarnya dilihatnya. Ada yang mengkritik tentang teori imitasi, karena teori imitasi sendiri tidak terbatas dengan seni filsafat, namun bisa diartikan sebagai motif pokok seni itu sendiri. Seperti gambar atau lukisan yang dibuat oleh René Magritte, dia menjelaskan kalau pipa di lukisan ini sebuah gurauan ironis, supaya memberitahu jangan salah merepresentasikan benda sebenarnya. Karena ini bukan pipa, tapi ini adalah lukisan pipa. Jadi René saranin di sini seorang seniman harus punya aturan sendiri. Dan sedangkan Giacometti menjelaskan representasi akurat dari apa yang dilihat mata telanjang. Seperti patung zaman Romawi, hidungnya jelas, matanya jelas, semua lengkap di tahun 1934. Giacometti mulai bekerja di konstruksi tulang belulang manusia. Dan situ dia membuat proyek singkat yang dia yakinin itu. Berlangsung 2 minggu, dan di 1940 dia melakukan penelitian selama bertahun-tahun. 1966, proyek singkat yang dijalani ini malah tumbuh menjadi pekerjaan yang memikat. Ada istilah imitation of imitations, kita yang menyatakan sebuah gambar dapat memicu kemampuan alam tertentu. Dan terdapat teori optical illusion menurut Giacometti. Karya itu tidak harus dibingungkan oleh realita. Semua elemen pada lukisan mengacu pada realita luar lukisan, karena lukisan selalu ingin meniru realitas semirip mungkin. Namun, Brandes tidak begitu setuju dengan adanya teori ini, karena Giacometti dari muda suka copy lukisan dan patung terus-menerus. Karena dia sering terinspirasi oleh karya yang sedang direproduksi, karya yang diimitasi seperti lukisan Gua Lascaux. Karena imitasi selalu ada perbedaan antara hasil karya dan realita. Jadi intinya kita tahu kalau seni kehidupan sehari-hari atau realisme. Manusia atau kita semua budaya yang sudah terikat dengan kebiasaan dan kaidah. Jadi tidak akan mudah untuk mengubah cara pandang kita. Seperti contoh, bunga pada umumnya ada kelopaknya dan indah. Namun bisa beda lagi setelah misalnya ada yang membuat kalau bunga itu berawal dari kutub dulu, lalu bermekaran, setelah itu indah. Halo, perkenalkan, nama saya Ricky Ghazali. Saya akan menjelaskan mengenai inti dari teori imitasi. Dari penjelasan teman-teman saya mengenai teori imitasi, terdapat sisi pro dan kontra. Dapat disimpulkan bahwa dari sisi pro terdapat Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles memiliki kesamaan di mana mereka berpendapat bahwa seni harus jujur kepada realita. Meskipun mereka berada di kubu pro terhadap teori imitasi, sebenarnya mereka memiliki persepsi yang berbeda. Plato lebih menghargai orang yang mampu menghadirkan ide ke dalam bentuk yang dapat disentuh oleh panca indera, seperti tukang yang membuat perabotan. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa kodrat seniman dan sastrawan lebih tinggi karena menciptakan kebenaran yang universal. Lalu dari sisi kontra, teori imitasi, terdapat Ernest Gombrich dan Nelson Goodman. Menurut Gombrich, seniman bergantung pada pandangan perspektif sang seniman. Sedangkan menurut Goodman, teori imitasi mengharapkan hasil yang serupa dan sama sesuai dengan realita.
Sedangkan banyak faktor yang tidak memungkinkan hal itu terjadi. Kalau menurut saya pribadi, teori imitasi pada dasarnya adalah meniru sesuatu yang ada. Seperti pada saat di kampus ketika diberi tugas untuk menggambar buah-buah yang ada di meja. Maka kita akan melihat buah tersebut dan lalu kita akan meniru bentuk-bentuk buah tersebut dan menggambar ke kertas. Setiap orang yang berada di kelas pasti memiliki bentuk buah masing-masing dan tidak akan ada yang sama persis. Tapi pada intinya mahasiswa-mahasiswa tersebut bertujuan untuk menggambar buah tersebut menyerupai yang sebenarnya. Setiap orang memiliki persepsi dan pandangan tersendiri dan semua itu harus dihargai. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih.